pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Mereka yang mau berbuat kakak, undangannya itu kakak bikin. Oh iya, Papa udah lihat yang gambar unta-unta itu kan? Perjalanan mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya cintai. Saya bisa merasakan mimpi mereka. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang
tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Dalam tengah malam lepas ku melayang, biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita. Giring masih ada, maka kita pakai giring dari Filipina. Dari Bandung straight to Singapura langsung. Habis itu kayaknya hari ini istirahat dulu tapi nggak tahu ya. Malaysia tahun baru di stadion itu 30.000 orang. Timor Leste satu stadion penuh. Brunei Darussalam satu hall itu penuh dan penontonnya sampai naik-naik bangku, padahal di sana nggak boleh kayak gitu ya. Jepang, Bangkok, Eropa banget. Eropa banget ya. Timor Leste itu turun dari airport, kita langsung disambut sama Bapak Presidennya. Mereka bisa berjalan bermil-mil, datang dari jauh, jalan ke rumah Reza, ke rumah yang lain, hanya untuk foto. Wah, ini mulai agak-agak, kalau menurut saya agak berlebihan. Tapi disitulah kita sadar bahwa, wah, ternyata orang itu, they look up to kita gitu. kok bisa jadi seperti ini gitu, yang menyanyikan lagu dan banyak orang yang suka lagunya gitu, dan kadang-kadang suka aneh aja dari seseorang yang di Aceh terpencil sana gitu, dan ternyata jalan hidupnya bisa sampai ke sini gitu. Ketika kita udah menyadari ini pekerjaan, tapi giliran kita menyadari ini pekerjaan, kok kalau kerja saya aja yang capek misalnya gitu, ada kok Aryo aja nih yang bikin lagu, ya kok yang lain nggak ngebantuin gitu. Itu udah mulai kayak pekerjaan, karena kalau dalam pekerjaan ada satu yang nggak kontribusi dan mendapatkan hak yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Sebenarnya ini masalah saling menghargai ya, harus lihat ada usaha dan segala macam. Masalah besarnya itu adalah di situ tadi gitu, masing-masing harusnya mau berkontribusi. Jadwal tur yang ketat, terus dengan problem kita masing-masing. Album pertama udah berusaha, album kedua juga udah berusaha cari solusi, album ketiga memang keadaan dan segala macam itu bikin jadi akhirnya begitu. Ya udah, meledak akhirnya. Semuanya meledak. Cuma kalau memang kita mau pura-pura gitu, ya kalau buat ke publik ya gitu, pura-pura nggak kelihatan. Padahal kalau kita sebagai si di dalamnya, kita tahu benar itu udah kritis. Udah tur selama setahun, terus ada lagi kita harus bikin album, nggak dikasih waktu luang untuk ngerjain lagu ya. Ketika ngumpul, mana lagunya? Ini nggak bikin, ini nggak bikin. Lah saya juga nggak bikin, saya nggak bikin lagu karena saya kira yang lain ada yang bikin lagu, jadi harusnya memang fungsi band kan kayak gitu. Gilirannya saya nggak ada, harusnya yang lain nge-backup. Tapi pada saat itu klimaksnya adalah oke, ini dia nggak ada lagu, anak-anak nggak ada lagu, jadi kita mau ngapain? Makin lama kayaknya makin nggak ada yang peduli sama bikin lagu ini gitu. Nah itu mulai menggerogoti masing-masing personel. Kita ada sedikit argumentasi lah, yang namanya orang ngeband adu argumentasi itu udah wajar lah ya gitu. Cuman aku juga nggak tahu apa yang bikin anak-anak itu beranggapan kalau kita sudah beda visi gitu. Itu semua kejadian di saat semua otak lagi panas, terus juga kita lagi lagi di dempet sama
deadline. Terus kita dikeluarkan karena katanya sih apa ya, jalan pemikirannya beda lah. Kan nggak langsung final itu keputusannya. Kita obrolin itu berenam. Band ini kan namanya Peter Pan. Nah, si Peter Pan ini dia punya kontrak sama beberapa orang. Nah, kalau dia bubar, masalahnya udah hukum. Ini 6-6 ya kena masalah hukum nanti. Ini kalau memang nggak bisa jalan lagi, antara dua doang ini pilihannya gitu. Kalau memang nggak bisa jalan, yang berempat ini jadi Peter Pan atau yang berdua ini yang jadi Peter Pan gitu. Panjang obrolannya. Jadi akhirnya keluarlah keputusan yang terlihatnya kasar gitu. Dan akhirnya keputusannya oke, yang berempat aja deh yang tulisin di Peter Pan. Tapi setelah kontraknya Peter Pan selesai, kita bubarkan nama Peter Pan-nya. Sudah, memang jalannya harus seperti itu ya, kita terima. Ya sudah, berarti kita sudah bukan Peter Pan lagi. Yang akhirnya kalau sekarang itu kalau kita ketemu sama Andika, ketemu sama Indra, tinggal kita mengenang aja dulu apa yang pernah kita lakuin, dan kita ya gitu, kita ketawa ngeliat masa lalu gitu sebenarnya. Peter Pan itu memang satu badan. Kayak orang ini loh, orang nikah 10 tahun, 20 tahun. Emang gak cocok, tapi bareng. Jadi pas dipisahin mah berasa. Pertama kali kenapa kita cari Indonesian Player adalah karena kita membutuhkan gitu orang untuk memainkan notasi-notasi yang sudah kita ciptakan. Akhirnya bertemu sama David. Setelah itu dia beradaptasi. Setelah beradaptasi dia juga berevolusi, karena yang saya tahu aliran musiknya itu bukan alternatif. Waktu itu saya kasih dengan Sweat aja dia agak bingung. Attitude-nya dia bagus, bermain musiknya bagus, cara menghadapi orangnya bagus, terus passion terhadap musiknya bagus. Oke, now I have this. Apakah akan berguna buat yang lain? Benar-benar bahwa kalau mereka ambil decision begitu, saya dipercaya satu posisi yang melengkapi mereka saat ini. Saya harus juga menyiapkan diri saya untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Majelis Hakim ya terdakwa. Apabila Ariel bebas atau dihukum tidak semestinya, ini akan menjadi justifikasi. Ini akan menjadi pemberian. Orang kalau memiliki pornografi untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri, itu pasal 4 dan 6 boleh dibaca, itu tidak bisa dituntut. Tidak akan ada Ariel yang selanjutnya. Moral Indonesia. Dia merekamnya tahun 2002, lalu 2010 atau 2009 baru disebarkan, itu tidak mungkin. Pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan, orang lain. Harusnya yang menyebarkan itu yang harus dituntut. Hal itu semua orang buat gitu kalau menurut saya gitu. Dan dibicarain juga udah nggak tabu gitu. Ya. Yang pastinya ya kalau Ariel begitu saya juga begitu pasti. Makanya saya jangan terlalu banyak komen dan ngobrol masalah ini gitu kan. Cuman nasnya di Ariel kali, bukan di saya gitu kan. Saudara, sampai saat ini Majelis Hakim masih membacakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Ariel Peter Pan dalam kasus mengingatkan Ariel Peter Pan 2 bulan yang lalu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. 3 tahun 6 bulan. Band ini mungkin mau bubar dan gue serahin aja sama yang di atas. Gue bilang gue juga gak terlalu berharap sesuatu yang kita belum tahu ke depannya gimana coba. Jadi jalan aja padanya gitu. Itu dunia kayak dibalik dari pokoknya fame jadi yang sampai benci sama wartawan, orang mau nyamperin kita senggol balik gitu. Jadi itu memang nggak menyangka ya akan datangnya seperti itu, tapi tiba-tiba datangnya dalam 1 hari
dan runtuhnya runtuh ke bawah itu, oke, kita belum siap nih untuk kayak gitu. Gue di situ langsung mikir, wah ini album bagaimana ini, kelar apa enggak? Dan semenjak kejadian itu, gue langsung putus hubungan sama apa yang namanya musik. Lukman tuh SMS, aduh nggak tau deh, malu deh sekarang mau keluar juga, mau keluar albumnya juga malu, bandnya aja mau keluar lagi udah malu, saya udah malas, jadi udah nggak mau main band lagi. Diperkuat lagi dengan beberapa bulan kemudian dia menjual semua alat-alat. Yang kasihan tuh David, begitu gabung langsung nganggur. Saya yakin nih, hal ini terjadi sebesar ini ya, bukan tanpa tujuan yang baik gitu. Pasti ada tujuan yang baiknya apa gitu. Kau pasti maki aku waktu aku pergi, dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin, kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Buta sama masa depan gitu, nggak kelihatan apa-apa, saking bingung, jadi udah nggak kegambar lagi kira-kira bakal jadi kayak gimana ya ke depannya gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakuin buat masa depan gitu. Gue sempat ngobrol sama yang di atas itu, ini saya kok kayak dilepas, kayak dilepas, kayak nggak diperhatiin gitu. Terus impactnya kan besar sebenarnya, bukan cuma kita aja, semua yang terkait sama kita gitu. Band terutama ya. Dan nggak tahu mesti ngapain lagi, karena sangat fatal. Itu yang bikin kita semua saat itu berhenti. Ini kan kasusnya agak unik, jadi giliran kita keluar rumah juga kita malu, karena pasti sering ditanya. Terus kebanyakan juga mereka yang dekat sama kita hanya pengen tahu sisi dalamnya. Emang sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi? Karena ada teman, giliran itu terjadi, si Ariel gini, mereka malah ketawa gitu. Yang saya bilang ini nggak lucu gitu kalau pengen sekali nonjok gitu mukanya gitu. Semuanya pasti udah salah perhitungan. Harusnya 2010 udah bisa jalan lagi, ternyata 2010 ya ditambah 2 tahun lagi puasanya kan berarti gitu. Nah itu kalau gue bilang sih, gue nggak tahu ya gimana cara teman-teman yang lain mengatasi itu gitu. Dapur mesti ngebul gimana caranya ya saya sempat diskusi sama teman-teman kru yang lain. Yang satu ada yang kerja di band lain gitu, ngikut jadi kru band lain. Yang satu ada yang jadi pengusaha kecil-kecilan, bahkan ada yang jadi tukang parkir. Penyokong ekonomi di rumah saya paling gede dari sini. Begitu Ariel kena masalah kan, semua serba stop. Gue nggak ada kerjaan lain, nggak ada kegiatan lain. Mending masuk studio sendiri, rekam lagu, bikin lagu sendiri. Pokoknya bikin sesuatu yang bisa menyibukkan diri aja. Ya, gue nggak bisa bergerak banyak karena vokalis gue masih di dalam. Tetap bikin musik. Habis itu udah nggak ada lagi. Gue mikir kenapa tidak saya bisa istilahnya bisa nyari band lagi gitu. Seburuk-buruknya itu. Tapi kan ini adalah suatu komitmen, satu visi dari sebuah band. Visi kita ya senang susah bersama. Orang dulu susahnya bersama, senang bersama, masa begitu susah lagi kita ngobrol bersama. Nggak ada lagi yang perlu dikeluhin dari dunia gitu. Mau orang benci, sayang juga. Ya udah. Padahal ada pemberitaan yang buruk di media, tapi di fansnya sendiri nggak ada pengaruhnya gitu memang. Karena memang kita udah maintenance dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang fans inginkan selalu kita, ayo ini loh yang ada, yang real tuh seperti ini. Berita yang ada yang di lingkungan
ada berita miring tentang ini, ya kita kasih tahu apa adanya. Anak-anak itu sekarang bikin musik, sekarang lagi ini, selalu kita tahu, dan mereka sangat memahami siapa yang mereka idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan itu selalu ada di otak kita dari kita kecil ya. Tapi yang jelas malam ini selain buat Ariel dan selain juga buat lo semua sahabat Peter Pan, gue pengen ngobrol sama mereka, sama David, sama Lukman, sama Uki, sama Reza. Maaf ya bos ya. Yang jelas mereka sama Iksa juga, karena mereka lah Peter Pan, mereka lah yang menginspirasikan gue untuk bermain musik sampai sekarang. Waktu downfall tuh benar-benar titik terendah gitu. Oke, ini Ariel lagi di dalam, bukan lagi ke India. Dan saya nggak bisa dihubungin. Kayaknya harus ada satu orang yang menjadi reminder juga kepada orang lain bahwa oke, ini band masih ada. Coba ide apa yang bisa dikerjain gitu, karena itu tantangan kan gitu. Maksudnya kayak mikirin gimana caranya biar ini band tetap jalan walaupun nggak ada vokalisnya gitu kan. Kan ada 10 lagu rencananya, yang lainnya sih memang dia kalau bikin agak ini. David bikin materi instrumental, anak-anak bikin, dan Ariel juga sangat berkontribusi dalam terjadinya si konser itu. Kita bolak-balik ketemu sama dia di Kebonwaru. Ini Ostra, ya, Igor dan Dana. Itu, tapi orang udah tahu jelas sejarahnya. Ini tapi kalau ini sekarang, apalagi Ariel yang pegang nih hati, dia famous, tapi kan tidak betul-betul masyarakat tentang jiwa dia. Justru saya sekarang kepengen balik. Apa yang pernah hitam yang di masyarakat itu, dengan ini insya Allah kita bikin putih gitu. Vokalisnya, tapi instrumental. Lagunya apa aja nih? Itu udah gerak aja di sini nih. Ini ada pekerjaan. Walaupun misalnya Ariel di dalam tapi kita keluar, tapi ini ada semacam tantangan untuk memenuhi jiwa kita sih, terus punya tujuan lagi gitu. Konser instrumental ini juga memang salah satu cara kita kenalin David sebagai personel baru, karena saya ingat juga di album ini saya hanya fokus mengerjakan 3 lagu. Saya hanya mengerjakan 3 lagu yang benar-benar saya kerjain sendiri, dan dia mungkin sekitar 5 atau 6-an gitu, karena lebih kepada piano juga. Saya turun dikit. Jadi temponya deh. Kita manggung sama Ariel, kita bikin dengan kondisi Ariel masih di dalamnya, aneh, harus kita coba. Ariel itu bukan cuma vokal doang, ada banyak dia tuh. Suaranya bisa jadi patokan di sini, dan mata ini terbiasa dengan gerak-geriknya dia tuh. Kalau Noah ataupun Peter Pan, itu vokalisnya harus Ariel. Kalau nggak ada Ariel mending bubar kita. Terima kasih kepada Berlian Entertainment dan Musika yang telah mengadakan sebuah konser tanpa nama
dari kami, Ariel, David, Uki, Lukman, dan Reza. Semoga semua menikmati karya kami dari album Suara Lainnya. Di konser itu masih tetap ada stand mic dan mic-nya Ariel, ada gitarnya Ariel di situ. Di situ kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Ariel. Saya minta bantuan sore ini dalam pembuatan satu lagu. Nah, di dalam lagu ini kita membuat konsep lagu ini seperti sedang konser. Jadi beranggapan aja bahwa ini lagi dalam suasana konser. Saya akan coba putar lagunya dari pertama sampai habis ya. Didengerin aja dulu. Mau dikasih contoh itu ya? Ya. Kalau belum misalnya di mute aja sih ya kan. Jadi kemarin sebelum sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah coba take juga, cuman hanya dengan 10 orang. Tapi contohnya seperti, jadi ada bagian nanti terakhir kita berteriak hampir sama seperti kayak pas lagi nonton bola. Jadi nadanya lebih jadi dua. Jadi yang pertama jadi yang pertama naik, yang kedua turun. Ada beda di belakangnya aja, di belakangnya doang. Cuman itu pembeda setiap barnya. Siap kira-kira? Sekali lagi ya, coba ya. Coba kapan? Oke. Sekali lagi dari saya, Reza, David, Uki, Lukman. Terima kasih banyak atas semua yang diberikan selama terutama
di tahun-tahun yang berat 2 tahun ke belakang ini. Terima kasih banyak. Nanti begitu masuk tol, bobo ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah nyampe Bandung. Deal. SD 7 tahun. Dua-duanya ini IQ-nya di atas rata-rata. Iksan lagi, anak Iksan sama. Rata-rata. Saya itu sama anak Iksan. Apalagi yang cowok yang itu lagi nakal-nakalnya itu, gue tinggalin, aduh. Dan di situ 2 tahun setengah. Paling besar udah ngerti, cuman yang kecilnya. Udah lama lihat ketemu sama ayahnya, virtual ayah. Jadi dia sukanya bapaknya kalau ada muncul di iPad, kalau nggak dia ini aja 3 gadget. Iya, duduk lagi. Udah lagi makan dulu, ayah ini dulu masih ngelanjutin dulu ya. Dah ayah, bye. Ngelepas mereka, terus mereka aja udah bisa bilang oke, dah. Kalau dulu kan pergi ya, jangan, itu membuat kita ngerasa dimiliki gitu. Tapi gilirannya kita pergi ya, oke, dah. Itu hilang semua, langsung sedih aja gitu. Berarti kita yang akan kehilangan dia gitu. Theo, jam mana ngasih itu? Yes, udah datang semua senungguan. Seberapa sih? Paling lama sejam. Briefing terakhir, Miss Ancol nonton Can ketebak ke nonton Jakarta. Berarti orang bisa balik ke Bandung atau langsung? Bisa, tapi besoknya harus balik ke Jakarta. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Cobain yuk, biar bisa bebas internetan. Biar bebas internetan tercepat ke semua situs. Yang lebih asik lagi, tiap bulan. Anak muda, anak muda. Kalau formal. Biar bebas internetan ke internet. Biar bisa bebas internet. Cobain yuk. Biar bisa, kita datang dengan nama baru, kita datang dengan semangat baru, kita datang dengan jeda waktu yang sangat lama. Habis itu kita datang juga dengan suatu konsep yang matang.
kita mau naik, ini bisa nih, tapi harus kayak begini caranya. Kita bikin 5 negara. This is the first gigs for me. After more than 2 years, I think. And the first time is Melbourne, yeah? Kita ini mana-mana kan? Setelah konser 2 benua 5 negara itu, planning selanjutnya adalah kita menjalankan 10 event. Habis itu, setelah itu kita tes masyarakat Indonesianya dengan adain ke 9 kota berikutnya, dengan puncaknya di Maze. Apakah di 10 kota yang mau kita jalankan itu bisa berhasil atau enggak? Tapi kalau rangkaian comeback konser itu berhasil, itu karir kita bisa naik. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya udah nggak bisa naik lagi nih band. Mobilnya sering dipakai ngerokok ya? Enggak ya? Boleh ngerokok bang? Boleh. Bakar bannya dibakar. Mau di mana? Bakar sekarang. Ya, yang dia jalani sekarang udah mungkin terbaik, dia lebih baik dari setelah ada kejadian ini, maksudnya lebih banyak ambil pelajaran dari situ kali ya. Jadi ya, cuman makin kesini hidupnya makin sulit karena mungkin ya dia vokalis jadi susah, udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Hidupnya paling sampai di satu kota, di hotel, terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita masih bisa ke masjid, masih bisa kemana gitu. Kalau dia susah, karena ya kalau mau ke masjid juga pasti orang rame di masjid. Yang lama-lama di masjid itu bukan ibadah, mau jumpa fans di situ mah. Sama aja sih, dari Ariel yang dulu sama Ariel yang sekarang sama aja sebenarnya, cuman orang memandangnya mungkin ya agak beda aja. Kalau sekarang mungkin dia lebih nggak ada beban gitu kan. Kalau dulu kalau kita punya masalah atau dia punya masalah, dia simpan dalam hati, dia marah. Kalau sekarang saya lihat dia lihat masalah ke belakang, dia simpan di depan belakang. Udahlah. Ya, sini. Ya, masuk. Sip. Kakinya naik satu.
Teng tong ta 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 tong tong ta 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 teng. David sakit itu benar-benar mungkin kita ngerasa pincang ya, karena itu dia baru benar-benar ditarik jadi personil, warna dianya udah benar-benar nyatu, gilirannya dia harus keluar. Terus apalagi yang paling dirasain waktu tour ya, kepincangannya itu diisi sama salah satu teman dari Ariel yang jago, mainnya itu sangat-sangat jago. Inginkan, rasakan rindu. Capek. Sekarang ya udah mantap. Si Faisal udah nanya belum ke si David ya? Udah. Hatiku lahir prematur 1,9 kilo di Rumah Sakit Limiati tahun 81. Dia baru bisa diambil ketika usianya 3 bulan di inkubator. Paru-parunya nggak berkembang satu. Setiap 5 menit jantungnya berhenti. Jadi dia tuh nggak pernah nangis. Atau hari dia nangis sampai berhenti lah. Apa udah dikasih susu. Papanya tuh kan orang yang rajin gitu ya. Kasih Walkman klasik. Bisa diem loh. Jadi seterusnya itu selalu selagi dia bayi gitu. Kalau dia nangis kasih aja Walkman, dia akan diam. Masuk kalau Walkmannya terpasang, nyusu pun dia nggak mau. Jadi dia lebih memilih dengerin Walkman daripada dikasih susu. Kenapa mengajari hari, kenapa melukis langit, dan kenapa buatmu bersari, tapi kenapa melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Kenapa melangkah pergi, kenapa itu, tapi bukan apa. Teka dengen penonton. Oh, hey, oh, ya aku. Shake. One, one. You gotta let me go. No. Thank you. Oh, dancer. Ya, kita ada salah main atau gimana? Tadi udah enak. Enggak, tadi mau parah pisan, Mana kalian di sini? Kalau di badan perahu kan suka ada pinggir-pinggirannya tuh, hilangin satu pasti mincang gitu. Tumpah tuh sampahnya. Saya udah 3,5 biasa. Kalau gue secara jujur ya, gue berlindung di balik David itu sebenarnya. Lihat aja kan, secara mau bilang itu posisi drum sama keyboard jangan jauh ya, karena hitungan segala macam cara teknis sama David. Saya agak khawatir juga kalau lagi human kalau kayak tadi. Ini posisinya lagi di Saya mau main. Bukan tadi pas masuk itu nggak pakai yang gampang aja terus. Dan saya kan nggak ganti-ganti kalau pakai monitor yang kecil. Oh, oke. Jadi apa yang salahnya makanya apa yang ada yang berhenti main atau Ini sih pas ada perubahan itu yang dia wah waktu Lukman minta gitar naik. Mana perubahan main? Itu kemarin Si Faisal ada perubahan main nggak? Tadi ada perubahan main nggak? Pas dari pas main human. Beda tetap. Ada kecil di nggak mainnya beda nggak? Mainnya. Oh, ini mainnya kayak ada yang sih gue nggak ngerti berarti kayak itu berubah. Lu mainnya di beda nggak? Perubahan nggak sama.
Dibuka dulu. konser pertama kali tanpa sound output yang keluar, dia cuma dengar orang-orang cuma teriak-teriak nyanyiin lagu tanpa musik gitu. Ada gila men, gak ada suaranya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Anak-anak itu secara tidak langsung kan ngasih pressure kan, yang namanya jadi solo player ya kira-kira bisa nggak gitu untuk menahan pressure itu. Soalnya kan anak-anak pengennya bergerak maju kan, kalau misalkan nggak bisa keep up sama anak-anak akhirnya jadi ketinggalan sendiri, sedangkan anak-anak pengennya bergerak maju. Nah itu yang terjadi tadi di panggung tuh. Saya salah pas tik-tik salah. Karena gua memang si Boril masuk. Orang teman lo di titik dengan lo di orang. Nya Zap pas eta kan orang Marisa siapnya. Asupna pas tuh agapat tetep asup. Mendingan harga berasa kali pada tukang hancur. Dia langsung asup. Bisa gitu matis itu. Dengar itu beda-beda aja. Padahal nggak saya tuh wah keren neng kita teh bisa ngitungna saya tak. Jadi terbiasa merenya. Biasanya tuh agak pancreng gitu. Tuh wah tren neng itu terbiasa saya gitu. Tapi di orang hitungan lagi. Ada tua, tapi dia masuk duluan harusnya. Tuh wah kan lama kan tuh agak patem det. Dia nyolong star harusnya tuh wah tren neng. Soalnya mau tuh agak pat tren neng. Ya, harus ganti masuk mana ganti. Nges batas kan? Tadi banyak yang salah masuk, pengaruh ke si Lukman, pengaruh ke si Reza salah masuk juga, berantakan jadinya. Nah, si Jenderal, bete. Penggantinya sambil belajar dulu sekarang, sambil jalan. Jadi kemana sekali. Tuter. Kalau yang bulatnya? Samain gitu juga sih. Atau gitar akustik yang bikin groove-nya? Atau gini, beda kan napasnya. Coba lebih fatal gitu. Coba. Ku akan berarti, ku takkan mati. Berapa tahun nggak manggung bareng, terus tiba-tiba manggung dengan konsep yang besar, dengan semuanya dengan full treatment, nggak semulus yang kita lihat atau orang nonton. Semuanya penuh dengan masalah, problem di internalnya anak-anak, di teknis. Mereka harus adjustment dulu bareng-bareng, ada penyesuaian, ada adaptasi lagi. Jadi seakan-akan jadi seperti band baru lagi gitu loh. Kenapa deh? Kayak sampah ini seperti gue. Monitornya. Dia tuh kira nangkep lu kan. Gue bukan barang lu jauh tuh juga lu sama gue. Enggak dia nyalain barang gitu. Jangan barang-barang. Kata dia, gue emang ngerti barang deh. Itu ya dia apa sih ada apa? Berhenti dulu. Anak gue pengen tahu ada apa. Enggak gitu. Dia marah-marah. Gini, lu deket dulu gua, lu jangan ngomong apa-apa. Lu duduk sini. Dengerin maksudnya, dengerin intinya. Dengerin rasanya. Halus gitu kan. What can I give? Apa yang saya bisa berikan supaya keberadaan gua itu bukan menambah buruk si tim ini gitu, tapi gimana caranya memang benar-benar I can make this team better gitu. Anak-anak apa-apa? Dari anak-anak mungkin apa harus sama Gue stay aja deh, mau istirahat. Jangan. Gue pastiin aja dulu.
Bentar lagi. Nggak bisa kalau nggak gini. Iya, iya. Jadi gini, tinggal didabelin aja toh. Nah, didabelin aja ya, jangan disambutin aja kan. Kalau didabelin sudah. Gimana man tadi sound check-nya? Lumayan sih. Ya masih rada-rada aneh lah. Biasanya pakai sound seperti yang diinginkan, sekarang enggak. Menurut lu gimana kan? Tadi pas-pasan. Ya ya. Itu aja sih. Kayak dompet dong pas-pasan kan? Dompet lu juga pas-pasan. Oh, juga bos. Gimana? Para brother. Gimana ya? Pakai apa bos? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kenapa? Tadi soundchecknya gimana? Anything I can do, soundchecknya gitu deh. Itu misalkan mampet nih. Oh iya. Saya mau ngasih kata Nyot pasti. Boleh sih ya. sekali. Orang sih menyarankan yang minimal sampai sebulan ke depan lah total istirahat dulu. Soalnya gini Vin, ini dalam keadaan nggak sehat, lagi nggak sehat, sakit pasti akan lebih parah dari sebelumnya. Mana kering kan banget, ikutan tur, sakit lagi lebih parah nggak dari sebelumnya. Daripada tenaga habis buat jalan, mendingan tenaga habis buat aransemen, siapin daging banyakin. Soalnya mana kurus bisa, mana kurus bisa. Sorry. Berarti habis dunia yang terlupa. Ini habis dulu ya. Tak ada apa nih. Dunia yang terlupa langsung. Secintaku. Habis itu baru ada apa nih? Judul lagunya sama, tapi listnya beda. Songnya sama. Mulai jam berapa kan? 8.15 gue mulai. Oh, setengah 8. Songlist gue jam setengah 9 berarti. Jam 7. Gimana caranya supaya tim ini on time? Tapi ternyata agak susah. Ini emang nggak tahu, seharusnya udah namanya last minute kali ya. Dari segi songlist juga gue paling susah di general bikin songlist tuh. Bisa 5 menit di saat PT udah jalan itu anak-anak kru semuanya pada nulis kayak ujian. Padahal sih makanya bikin PR di rumah. Langsung sih Iya, barang gitu turun atunya bener. Bisa dinner di mana ya? Mungkin nanti tetap ya. Iya. Di mana? Maksudnya tiga jenderal eta. Mana ya? Nyanyi ya nanya penghilangannya. Nah, eta mas. Sah, urang kan metronom saya. Kan baik deh. Kan baik deh. Oh, mana ya? Bisa. Ya benar. Karena Medan ini kotanya Reza. Kita panggil. Kompe. Ya, aing pales. Mun hadis mah toleh eta naon ya. Za, mana falas ge batur kan pemain drum. Bagaimana kalau kali ini kita bantu Reza? Hah? Kita suruh Reza nyanyi gimana? Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya sudah berdua daripada jomblo sekarang. Kan goblok bangsat. Aing bisa nyambung saja. Kurang sepiling kata aing. Saatnya mungkin yang terakhir
Masalahnya can beres, kurang can beres balancing. Can beres balancing, player naik kan, jadinya player di balancing. Nggak gimana kan. Sound belum dapat, player main. Dua jam itu cuma nyari apa coba? Channel list doang. Ya terlalu mendadak dan ya persiapannya sih kurang. Di monitor aman semua, FOH semester 1 yang nggak ada, terus di broadcast semester 2 yang nggak ada. Saya mah zaman udah beres, pas kebetulan nggak beres saya tak, cuman can balancing we. Ada lagi nggak ini? Iya seperti yang ada lagi. Oke, lampu. Enggak, udah kok. Jangan. Tinggal lampu doang perlu dimatiin. Jalan Pak. Sama kayak narik beca. Jangan ditarik lagi sampai di bawah lagi. Jangan. Minta itu dong betadin sama kapas juga. Ini kena paku di panggung. Alkohol dulu. Udah kan? Alkohol sama betadin. Kayaknya nggak diganti tempatnya. Di pakuin. Diratain, terus dikasih injek dia naik lagi. Iya. Udah kolapan, udah double loh. Mungkin karena ini kali dia naik lagi. Dan sebelumnya udah sebelumnya dia naik. Gue jangan tuh. Cerita ini tak lagi sama, meski hatimu selalu di sini. Mengertilah bahwa ku tak berubah. Lihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, dan diriku bukanlah aku tanpa kamu untuk memelukku. Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Iya lagi masuk kali. Macam suci aja tau. Mahal. Saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Cikanoan nekat tampil di Makassar. Pendapat dari masyarakat tentang Ariel sendiri itu kan banyak, ada yang pro dan kontra. Kontranya itu yang sedikit banyak pasti kita pikirin akan banyak kesulitan yang bakal kita hadapi nantinya, bahwa bakal banyak yang kita lewatin, masalah-masalah yang bakal kita lewati pasti. Ini chaos dalam arti ada pemboikotan dan segala macam. Dia meng-cancel sama dia tidak merasa kondusif. Lu mau ada jaminan dari aparat kayak semua mahasiswa turun sih lewat semua bro. Dan sampai saat ini sih itu baru sekedar isu, tapi kalau kita secara resmi perizinan dari Polda juga sudah keluar. Dan ya mungkin isu itu bisa timbul, tapi ya balik lagi kita secara legalitas sudah kita jalankan dengan baik. Anak-anak juga sempat
sempat down waktu itu mengenai itu. Cuman kita bicarain bareng-bareng bahwa kita harus bisa terus maju, kita harus bisa terus hadapin apapun itu. Akan ada penolakan di kota ini, akan ada penolakan di kota ini, sampai penutupan di Mes pun belum. Tapi kok di beberapa kota kita kayak diharamkan untuk main. Kamu sudah naik, kamu dijatuhkan, kamu dikasih peluang lagi tapi harus lebih tinggi gitu. Wow, itu kan kayak itu susah gitu. Kamu dijatuhin dulu, tapi kamu sekarang harus lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya gitu. Giliran kita mau naik, ada sangat-sangat satu pertaruhannya ya. Ini kalau kita keluar ya, kalau bagus akan bagus sekali kalau disambut. Tapi kalau keluarnya ternyata jelek itu udah tamat, udah nggak bisa naik lagi. Gitu. Pro dan kontranya kan gila-gilaan gitu. Lebih banyak kontranya kali gitu ya pada saat itu. Ya udah aku pikirin kalau emang mau Tapi kalau misalnya kamu itu cuma saluang doang, nggak susah sih. Ariel tuh bilang pesimis kayaknya udah habis waktu kita 2 tahun kemarin pesimis udah jadi ini adalah peluru terakhir gitu. Either kamu nembak dan meleset atau kamu menembak tapi tepat di sasaran di kepala. Sebenarnya itu jangan dipisahin dua lagu itu. Jangan mendengar. Dia harus kita besok dapat latihan ini ya, ini banyak yang mau jelasin waktu cuma sedikit, cuma 2 jam. Kota mati di belakangku, aku udah minta itu nanti. Nah ini kita doang. Mes itu adalah konser penutup dari 10 kota yang direncanakan. Ini akan menjadi satu hal yang besar itu. Kira-kira kita bisa nggak ya main di concert hall seperti itu, karena nggak mungkin tiketnya hanya 20.000 dan nggak mungkin sembarangan orang bisa main di situ ya. Jadi kita sangat ragu, ada yang beli nggak sih? Ada yang mau nonton nggak sih? Tiba-tiba yang datang 1 orang, itu udah bagus ya. Ini di Jakarta loh, penonton di Jakarta tuh berbeda dengan daerah. Daerah itu kan lebih mudah untuk nge-grab masanya, demand mereka lebih tinggi gitu loh. Dari sana nanti kita bisa lihat ya, ini band bisa naik apa enggak. Mes gagal, berarti ya Noah gagal juga. Kalau kita nggak berhasil main di situ, udah deh selesai, nggak tahu panggung berikutnya, nggak tahu gimana, nggak tahu. Karena pertaruhan di situ. Ada beberapa yang keterlambatan kayak reading terlambat, reading speaker lambat beberapa pemasangan poliknya agak sedikit salah misalnya ukuran mungkin besar lagi. Benar-benar berpegangannya cuma ke apinya yang dirawat berlima aja gitu. Fokus sama apa yang udah direncanain, coba jalanin. Kalau kejadian, alhamdulillah. Kalau kejadian kita cari jalan lainnya.
Terus siap Iber. Kira-kira jam Reza 40 kalian message. Itu yang pertama kali gue siapin sih, mental gitu. Mata dari penonton itu bisa ganggu kadang-kadang gitu. Jangan sampai kita kalah sama mereka gitu. Di backstage itu ya, gue berdoa berapa kali sih gitu. Atau apa nih? Sukses lagi. Ada sukses lagi. Sukses lagi. Sukses. Sukses.
20 lagu. Sedikit baik aing. Sintingna kumaha sintingna. Sinting.